Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 29 Mei ya, hari Senin 2023. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 26 Mei. Untuk IHSG ditutup minus 0,26%. Masih ditutup merah plus di 6687 ya. 6687. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 26 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya turunnya IHSG hari ini tuh diakumulasi oleh asing. Asingnya net buy paling banyak masuk itu hari ini di saham Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini naik lumayan tinggi ya. Asingnya masuk 211 M, kemudian di saham GoTo ketika harganya ARB 6% lebih hari ini GoTo turun, itu asingnya masuk lagi 137,8 M, dan untuk BBCA hari ini juga asingnya masuk 132,8 M. Di ICB juga asingnya masuk 79,5 M, dan yang menarik di sini ada Adar ya, yang hari ini asingnya juga masuk 66,9 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini, hari Jumat, di IHSG adalah Telkom, UNTR, BBNI, Medco, Pegas. Cuman secara keseluruhan ya ini asingnya lebih banyak yang masuk net buy. Dan kalau kita cek dari kemarin, soalnya kemarin kita nggak update juga ya, kemarin juga asingnya net buy loh. Ini kemarin tanggal 25 itu turunnya IHSG, kemarin itu asingnya juga masuk paling banyak di BBCA, BBNI, ICBP, GoTo ya. Untuk kemarin cuman ya hari ini ya, ini tanggal 26 asingnya net buy. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 22, untuk asingnya sebenarnya lebih banyak masuk ya, paling banyak di distribusi itu ya Telkom ini aja 405,5 M dalam satu minggu terakhir. Cuman ya ini asingnya masuk di GoTo, BBCA, Bank BRI, ICBP. Ya semoga aja untuk minggu depan ya untuk IHSG bisa naik lagi, breakout di atas 6736 ya, ini area resistennya untuk IHSG untuk level saat ini. Dan kalau kita cek untuk indeks globalnya sampai video ini dibuat ya, ini indeks US ada yang naik cukup tinggi, Nasdaq naik 1% lebih ya, 1,7% pas video ini dibuat, S&P 500 juga naik 0,88%. Untuk Dow Jones cuman ya minus, nggak terlalu dalam, 0,11% ya. Semoga aja untuk minggu ini indeks global ditutup hijau, dan minggu depan IHSG juga bisa hijau ya. Semoga aja sih seperti itu, mengingat juga untuk beberapa hari terakhir sampai hari ini untuk asingnya terus masuk ya di IHSG. Oke, itu untuk IHSG, semoga aja untuk minggu depan bisa breakout lagi di atas 6730-an. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI yang hari ini naik lumayan tinggi ya. Tadi sempat turun, jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil deket-deket ya, cuman nggak nyentuh level 5.400 ya. Tadi itu level terendahnya cuman sampai 5.425, nggak sempat nyentuh support, langsung ditarik naik. Mungkin di area sini banyak yang antri buy, jadi langsung dinaikin di harga 5.425 ya, kita juga nggak tahu ya. Untuk harga tertinggi hari ini close-nya di 5.600, dan ini juga udah dua kali nyentuh level 5.600 ini pas tanggal 24 Mei dan 23 Mei ya. Cuman waktu itu gagal breakout. Kira-kira besok minggu depan gimana coba kalau kita cek untuk transaksinya. BBRI dalam satu minggu terakhir ini aslinya udah net buy 745,9 M, dan untuk hari ini tanggal 26 aslinya masuk paling banyak di saham Bank BRI net buy 211 M ya. Ya semoga saja untuk besok bisa naik sih untuk saham Bank BRI, mengingat juga untuk asingnya masuk lumayan banyak ya. Hari ini secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang masuk RX, AKYU, dan yang keluar itu BB. Ternyata ada yang distribusi nih 224,7 M. Siapa ini? BB versi asing ya. Jadi asingnya udah ada yang distribusi ini si BB, net sell 221,4, ini BB versi asing, hampir sebagian besar
transaksinya BB hari ini di saham Bank BRI itu selling ya, valuasinya itu 222,7 M dan net sell 221,4 M. Cuman ya sebagian aslinya masih banyak yang masuk sih, RX, ZP, AK, YU, DX, BK masuk secara keseluruhan. Jadi aslinya masih net buy di saham Bank BRI, cuman ya ini ada yang sudah ada yang distribusi 221,4 M di saham Bank BRI, jadi perlu hati-hati sih. Ya kalau masih naik terus sebenarnya untuk Bank BRI nggak menutup kemungkinan akan nyentuh level 6.000 ya, semoga aja kalau nggak ada halangan. Cuman ya seperti kemarin kalau langsung nge-HK di tengah-tengah seperti ini nanggung, mending dekat-dekat area supportnya. Dan untuk support Bank BRI saat ini itu ada di level 5.400. Nah, ini area supportnya untuk besok, minggu depan. Yang jadi market-market utama hari ini di saham Bank BRI itu ZP, AK, keduanya itu masih net buy. Walaupun untuk ZP dan AK itu cenderung trading ya. Untuk ZP valuasinya 254,9 M dan cuma net buy 38,9 M aja. Untuk AK valuasinya 237,4 M dan net buy 69,4. Jadi ZP dan AK itu ya nggak akumulasi banget ya. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 22 Mei, market utamanya AK-nya 83,7 M dan valuasinya 1,4 triliun. Jadi di harga atas ini sebagian itu ya trading transaksinya. Yang net buy paling banyak RX, dan untuk hari ini gimana RX-nya? Hari ini tanggal 26 untuk RX-nya sih masih masuk ya, masuk paling banyak lagi ya, ini 117 M. Kemungkinan sih RX ini yang semoga aja mau jaga harga di saham Bank BRI. Untuk Bank BRI gimana untuk besok? Kalau mau langsung entry HK ya agak gimana gitu ya, di tengah-tengah seperti ini mending nunggu koreksi aja seperti tadi, mendekati area support di 5.400, 5.425. Cuman disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau bagusnya kalau mau entry itu ya dekat area support, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya kalau tujuannya untuk trading. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan sih untuk besok ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih naik, cuman ada kemungkinan di awal market itu kayaknya merah dulu ya, mungkin open gap bawah. Soalnya beberapa hari terakhir itu ya open gap bawah. Kemarin juga open gap bawah, hari ini juga open gap bawah. Oke, itu saham Bank BRI. Jadi ketika aslinya net buy pun nggak menutup kemungkinan saham Bank BRI itu langsung open gap bawah. Soalnya ada yang langsung jualan ya. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek untuk saham BBCA yang hari ini juga naik 1,10% ke level 9.150. Untuk area resistennya sih secara histori ada di 9.200 ya. Hari ini juga tadi nyentuh level itu 9.200, cuman gagal breakout. Di level 9.200 itu udah 1, 2, 3 kali ya, berarti gagal breakout di atas ini, di atas level 9.200. Tapi untuk hari ini gimana ya? Hari ini ketika turun nyentuh level 9.100 ditarik naik lagi. Jadi untuk minggu depan di BBCA hari ini aslinya 132,8 M. BBCA hari ini tanggal 26 Mei secara keseluruhan sih ya ini AK yang masuk, AK versi asing net buy 179,4 M, BK versi asing masuk 47,4 M. Dan yang jualan itu ZB, DX, S2 ini yang jualan lokal ditampung oleh asing, dan asingnya ya ini sih ZP, yang jualan itu ZP, DX, CC versi asing jualan, cuman lebih banyak asing masuk di saham Bank BCA. Kemungkinan menurut saya gimana ya untuk saham Bank BCA? Mungkin masih akan konsolidasi dulu di area 9.100 sampai 9.200 untuk minggu depan. Kalau konfirmasi breakout di atas 9.200 baru ngejar 9.400. Ini resisten Bank BCA selanjutnya misal berhasil breakout di atas 9.200. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau mau entry di harga saat ini sih ya sebenarnya nanggung ya, kecuali mau nambah muatan, disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik 2% lebih.
2%, 2,06% ke level 1735, dan untuk supportnya sih secara histori masih di 1665 ya, mantul di area sini, dan untuk resistennya misal besok masih naik secara teknikal ada di 1810, 1815 itu area resisten untuk BRIS. Kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 26 Mei, secara keseluruhan untuk aslinya netback 3,9 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir itu aslinya netback 36,2 M ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu untuk aslinya cenderung masuk di saham BRIS. BRIS hari ini tanggal 26, secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Yang masuk paling banyak itu CC netback 7,5 M. Selain CC ada ZP AK yang hari ini juga masuk, dan ZP, CC, BK versi asing yang masuk ya. Jadi CC yang masuk itu CC versi asing dan lokal. Untuk CC asingnya netback 2,6 M, sedangkan untuk CC lokalnya itu netback 4,8 M. Yang jualan YU, PD, OD, YP, XI sebagian retail keluar sih. Jadi kemungkinan untuk saham BRIS minggu depan ya mudah-mudahan bisa ngejar 1800 ya. Ini target kenaikannya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit. Kalau mau taking profit sebagian ya bisa pertimbangkan aja dekat-dekat 1800-an ya, 1810, 1820 itu area resisten BRIS untuk level saat ini, dan supportnya ada di 1665, dan kalaupun mau entry di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, mending kalau entry itu ya dekat-dekat area support. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk selanjutnya kita cek saham UNTR. Untuk saham UNTR hari ini turun lagi minus 1,81% ke level 23.075. Untuk UNTR kalau trennya bearish ya perlu hati-hati ini untuk saham UNTR, soalnya kalau kita ukur pakai Fibonacci supportnya itu ada di level 18 ribuan, cukup dalam, tapi mungkin sebelum ke area itu akan konsolidasi dulu ya di area 21.200-an pas area sini setelah histori untuk support UNTR, support kuat di sini. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksinya gimana untuk saham UNTR. Dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net sell 3 M ya, nggak terlalu banyak, dan untuk hari ini tanggal 26 untuk aslinya itu net sell 36 M. Jadi kadang masuk untuk aslinya di saham UNTR, cuman untuk hari ini net sell sih. Aslinya masuk kapan ya? Ya antara tanggal 23 sampai 25 kemungkinan sih seperti itu. Kalau kita cek satu persatu nanti kelamaan, jadi ya kita kelas dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net sell 36 M. Oh sorry, dalam 1 minggu terakhir itu aslinya tadi net sell 3 M ya. Kalau kita cek dari tanggal 22 itu aslinya net sell 3 M, dan untuk hari ini aja ketika UNTR ini turun itu aslinya jualan net sell 36 M untuk nilainya. Jadi aslinya distribusi. Kalau secara lebih detail lagi untuk saham UNTR hari ini tanggal 26 itu ada BB yang murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Untuk BB KZ ini murni distribusi. Untuk BB-nya net sell 22,1 M, dan BB yang jualan ini versi asing ya. Nah, versi asing dan lokal. Untuk BB asingnya net sell 15,6, berarti untuk BB lokalnya net sell 6,5 M. Nah, selain BB untuk aslinya yang jualan di UNTR ada ZP, RX, AK, KZ, YU. Jadi jangan buru-buru entry. Mungkin buat yang minat buat beli saham UNTR ya jangan buru-buru ya buat masuk. Ya mungkin secara histori perhatikan aja area sini sih ya, area 22 ribuan ini secara histori area supportnya sih untuk saham UNTR secara histori ada di 22.000, 22.100, 22.000. Perhatikan saja area ini ya. Untuk besok sih minggu depan jangan buru-buru entry, karena untuk saham UNTR ini ya kayaknya ada tanda-tanda mau bearish ya kayaknya, cuman ya kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti kalau belum
ada apa ya, belum ada yang akumulasi banyak sih untuk saham UNTR, kayaknya cenderung masih turun sih, apalagi saham-saham, di sektor pertambangan itu banyak banyak yang turun ya. Oke, itu untuk saham UNTR, untuk besok sih mending wait and see aja dulu kalau menurut saya ya, cuman kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini ditampung asing cukup banyak 66 M ya, tadi aslinya net buy di saham Adaro, dan untuk sahamnya sih turun minus 1,42% dan ini udah mau mendekati area support. Secara Fibonacci untuk supportnya ada di level 2000. Ya, 2000. Perhatikan aja area sini. Ya, semoga aja mantul sih di area sini, di area 2000 ini ya. Apakah nyentuh area situ atau enggak, ya kita lihat aja besok. Semoga nyentuh, dan buat teman-teman yang mau entry bisa pertimbangan, kalau enggak di 2000 ya sedikit di atas 2000 ya. Cuman ini disclaimer sih, yang mau masuk aja atau ya yang mau masuk dan ada yang jaga harga. Soalnya aslinya hari ini masuk sih. Hari ini net buy berapa di saham Adaro? Net buy lumayan banyak ya tadi. Adaro hari ini aslinya net buy 66,9 M. Ya, 66,9 M. Dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net buy 75,7 M. Jadi hari ini asing masuk lumayan banyak di saham Adaro. Di harga saat ini ya lumayan di bawah aslinya berani masuk. Kemarin aslinya jualan soalnya. Untuk hari ini di harga bawah nampung lagi. Hari ini secara keseluruhan yang masuk paling banyak itu CC dan YU. Untuk CC YU-nya ini versi asing ya, CC, YU, AK, BK, AG versi asing netbuy. Yang distribusi ini lokal ditampung oleh asing untuk saham Adaro. Ini mulai menarik ini untuk saham Adaro. Hasilnya udah mulai masuk ya, semoga aja mantul ya di area sini, nggak jebol di bawah 2000. Oke, itu untuk saham Adaro ini sih udah mendekati area support. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya jangan langsung all in sih, mending nyicil aja ya. Takut karena apa ya, karena untuk tren saham Adaro ini secara teknikal udah konfirmasi bearish sih kalau menurut saya ya. Jadi kalaupun naik ya ada kemungkinan cuma technical rebound aja mungkin dalam waktu dekat, kecuali ada sentimen positif ya, naiknya saham batubara atau gimana. Coba kalau kita cek untuk harga awalnya ya. Untuk harga komoditas batu baranya itu hari ini ya ini di level 166, masih di bawah sih, masih di bawah. Jadi gimana ya, ya nanti kalau saya harga kualnya itu ada kenaikan ya semoga aja untuk harga saham-saham batu bara juga ada dorongan atau kenaikan seperti itu ya. Oke, itu untuk, saham, eee Adaro, kita belum cek ya untuk saham Adaro ini gimana untuk transaksinya hari ini, lebih detail. Coba kita cek ya untuk saham Adaro, ini sih tadi udah cek ya, lupa. Heeh, untuk aslinya sih netbase, jadi lokalnya distribusi ditampung asing untuk saham Adaro. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu di bawah ya untuk saham Adaro. Eee, Mungkin akan konsolidasi, selama konsolidasi itu kalau ada yang akumulasi semoga aja untuk saham Adaro bisa mantul naik. Kalau nggak konsultasi ya mungkin akan mantul setelah nyentuh area supportnya di level 2000. Jadi skenarionya kalau dari saya sih nggak tahu ini benar atau salah ya, kayaknya akan turun dulu kemudian mantul naik untuk minggu depan, ngejar supportnya di level 2000. Oke, itu untuk saham, Adaro ya. Ya kalau mau masuk sih disclaimer, kalau saran saya sih mending nyicil-nyicil aja jangan langsung banyak. Cuman apakah habis nyentuh area sini akan mulai uptrend ya nggak ada jaminan sih, soalnya untuk trennya udah mulai bearish seperti itu ya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Jadi ya kemungkinan sih akan mantul naik setelah nyentuh level 2000 kalau dari saya. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG hari ini juga masih di drop merah minus 1,16% ya. Untuk candlenya sih mirip-mirip tadi sama seperti Adaro. Secara teknikal untuk saham ITMG itu supportnya masih lumayan jauh sih
di level 20 ribuan, 20.800-an ya secara Fibonacci. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG. Aslinya masuk 6,2 M hari ini tanggal 26, dan kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 22 untuk aslinya net sell sih 8,2. Aslinya hari ini masuk 6,2 M ya, belum terlalu banyak ITMG. Ya untuk saham ITMG ternyata hari ini sama ya seperti Adaro, untuk asingnya itu nampung, untuk lokalnya distribusi. Ini yang keluar untuk lokal ada LG, EP, KZ, dan ditampung oleh asing CC dan BK. Untuk CC versi asing net buy 9,1 M di harga saat ini. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk besok sih kalau lihat trennya masih bearish. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih ya jangan buru-buru langsung banyak ya. Oke, itu untuk saham ITMG ya, skenario-nya sama seperti Adaro, akan turun dulu, ngejar area support-nya, kemudian mantul naik. Perhatikan soal level ini sih, mungkin kalau udah deket-deket 20.800-an, 21.000 bisa dipertimbangkan kalau mau entry kalau ada yang jaga harga. Oke, itu saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA hari ini gimana? Apa ya turun sih 1% ke 2% ya, malah untuk saham PTBA turun 2,3%. Secara teknikal ini berhasil jebol lagi supportnya di 2000 support 2.900, nah support 3.000 jebol ya, 2.990, 3.000 itu area supportnya udah hari ini udah jebol, dan ini konfirmasi breakdown untuk saham PTBA. Perlu hati-hati sih, setelah tren juga udah mulai bearish ya, PTBA, ITMG, Adaro itu udah mulai bearish untuk trennya. Kira-kira untuk besok gimana, coba kalau kita cek untuk transaksinya. PTBA hari ini aslinya masuk 9,6 M aja, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham PTBA itu untuk aslinya malah net sell 26,5 M ya. Baru masuk hari ini kayaknya ini untuk saham asing di saham PTBA. Ya, baru masuk hari ini sih untuk aslinya di saham PTBA, itu pun cuma 6,1 M. Jadi kayaknya sih masih kuat untuk turun bearish-nya ya. PTBA. Hari ini didistribusi oleh SQ dan BB. Untuk SQ, BB yang distribusi ini adalah lokal ya. Untuk BB ini malah 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk saham PTBA masih didistribusi oleh lokal. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 22 untuk PTBA ini secara keseluruhan untuk aslinya juga masih netel, untuk lokalnya juga didistribusi terus ini oleh BB. Jadi kayaknya untuk minggu depan sih masih akan melanjutkan penurunannya untuk saham PTBA ya. Kalaupun naik amannya sih nunggu konfirmasi breakout lagi di atas 3.000. Oke, itu untuk saham PTBA. Kalau masih turun terus supportnya ada di 2.550. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya, yang hari ini turun dan ditampung asing ARB ya, ini untuk saham GoTo. Untuk GoTo hari ini tanggal 26 itu aslinya net buy 137,8 M ya, dan ARB, ARB siapa yang bikin ARB nih? ARB dan ditampung asing ini untuk saham GoTo. Apakah AK lagi yang nampung? Untuk saham GoTo hari ini tanggal 26 Mei, untuk GoTo secara keseluruhan sebenarnya ditampung ya, turunnya saham GoTo itu ditampung terus oleh AK. Untuk hari ini AK net buy 175,5 M, dan AK yang nampung ini masih AK yang sama ya, versi asing. Jadi ditampung terus ini. Tapi kok jebol ya, nggak ditahan di 108. Untuk saham GoTo hari ini close-nya di 104 ARB.
jebol ya area sini. Tak kirain akan mantul di area 108 ternyata bisa jebol juga ya. Cuman ini akan nggak jaga harga untuk saham Goto ya. Untuk besok sih secara teknikal untuk supportnya ada, support terdekatnya ada di 103, 102 sih. Semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol 102, mending nunggu di bawah 100 lagi ya di area 98 kalau mau entry di saham Goto. Cuman turunnya saham Goto ini ditampung oleh, ada yang nampung loh, disertai dengan akumulasi, diakumulasi oleh AK. Jadi ya sebenarnya sih cukup menarik mungkin untuk sebagian orang ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer sih, untuk harga saham itu ya nggak bisa buat patokan, nggak pasti ya, maksudnya seperti itu. Jadi untuk besok sih perhatikan aja level ini ya, semoga nggak jebol 102, 103. Dan kalau lihat hari ini ARB secara keseluruhan juga market utamanya AK YU-nya net sell 25,2 M, AK-nya net sell ini 175. Heran ini AK kenapa nggak cek harga ya. Nah, dari tanggal 22 Mei untuk AK-nya udah net buy 945 M ya. Jadi ya kalau menurut saya sih turunnya saham Goto ini disertai dengan akumulasi. Jadi buat teman-teman yang nyangkut kalau nggak terlalu tinggi misal di 108 yang tadi entry di area support, untuk besok sih bisa pertimbangan kalau mau average down lagi ya. Cuman ini saya nggak menyarankan, cuman gimana ya, ya menyarankan cuman disclaimer sih, kalau nggak untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri misal Goto nggak naik. Cuman kalau menurut saya sih harusnya, ya nggak harusnya sih, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mantul di area ini 102, 103 ya. Memperhatikan cara sini. Kalaupun besok open gap bawah, mengingat hari ini ARB semoga ditarik naik lagi dan close di atas 102. Semoga aja seperti itu. Kalau sampai jebol 102 sih ya di sini supportnya 98, jadi bisa dikatakan ini support yang pertama 102, 103, untuk area support yang keduanya ada di 98. Oke, itu untuk saham Goto ya. Menarik sih turunnya itu disertai dengan akumulasi. Ketika turun ada terus yang nampung ya, ditampung oleh AK versi asing. Oke, itu saham Goto. Selanjutnya kita cek saham SMIL yang hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, 4,90%. Nggak terlalu tinggi sih untuk harga saham yang baru IPO, hitungannya saham gorengan ya. Dan ini sempat turun untuk saham SMIL ya, sedikit open gap atas, turun sampai ke level 139 dan ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksinya, SMIL kali ini sih ya ini dijaga di 148 ya, 148. Antrian lotnya ada 13.000 lot. SMIL hari ini tanggal 26. Secara keseluruhan untuk saham SMIL ini lebih banyak yang masuk sih, ada CP yang net buy 2 M, market utamanya juga CP dan YJ, keduanya net buy. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 22, untuk CP-nya udah net buy 4,2 M. Iya, ini sih cenderung ditampung oleh CP ya. Untuk CP AVG buy-nya dalam 1 minggu terakhir ini ada di level 140, berarti floating profit 10 poin ya di sini, 140. Harga terendahnya juga untuk hari ini ya, nggak harga terendah sih, harga terendahnya 139 ya, ya 139, 140 itu ya udah jadi area support untuk SMIL ya dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk besok sih, sebenarnya kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik ya, cuman kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 140. Oke, itu untuk saham SMIL. Di sini ada gap dan mungkin kalau menutup gap di area 170 ya. Cuman gimana ya, saya juga agak ragu ini untuk saham SMIL. Hari ini, demand-nya lumayan kuat ternyata ya ini,
buy-nya 73%, jadi demand-nya lumayan kuat. Untuk besok sih kayaknya masih ada kemungkinan naik di awal market. Jadi ada kemungkinan hijau di awal market gitu aja. Untuk target kenaikannya kalau digoreng ya semoga aja bisa nyentuh level 170 sih. Mungkin kalau mau taking profit ya bisa pertimbangan area sini, misal besok berhasil nyentuh area 170 ya, mending keluar aja yang udah floating profit. Oke, itu untuk saham SMIL. Untuk selanjutnya kita cek saham GIAA ya, yang udah terbang kemarin itu sempat arah ya 10% lah ya. Tapi hari ini turun, open gap atas, hari ini opennya di 74, langsung dibanding turun walaupun ada perlawanan sih, ini ada demand cuman belum terlalu kuat ya. Naik untuk level terendahnya di 64 dan close-nya di 65. Kalau kita cek untuk transaksinya GIAA hari ini gimana? Enggak ARB. Hari ini tanggal 26 untuk saham GIAA. Oh, distribusi oleh CP ya, net sale 9,2 M. Kemungkinan sih ini yang bikin ARB. CP net sale 9,7 M dan MG net sale 1,9 M. Market utamanya MG. Dan kalau nggak salah itu kemarin yang naikin juga MG loh. Jadi MG-nya hari ini sebagian taking profit mungkin. Soalnya kemarin tuh yang goreng untuk saham GIA itu MG kalau nggak salah. Ya kan untuk MG-nya bentar. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di saham GIAA ini untuk MG scalpingannya MG di saham GIA ini. Tapi kemarin tuh yang goreng MG loh kalau nggak salah beneran. Bentar, kemarin tanggal berapa tuh naiknya? Kemarin langsung arah ya. Coba kita cek aja dari tanggal 23 atau 22 Mei sampai kemarin tanggal 25 Mei, 22, 25. ADCP MG Netpay. Cuman untuk MG-nya itu cenderung scalpingan sih. Untuk besok gimana ya saham GIA? Kayaknya sih ada kemungkinan naik kalau menurut saya, mengingat untuk hari ini setelah ARB itu ada yang ngangkat ya. Ada demand di harga ARB-nya. Ya ini kan ada yang jaga harga di area 64 ya. Jadi untuk besok sih ya gimana sih? Saya agak ragunya itu di sini nih langsung gap up ya. Ninggalin gap di area sini 57 ke 60 ya, ada gap up hari kemarin pas tanggal 25 juga ada gap. Ya hati-hati aja sih untuk saham GIA ya, jangan buru-buru buat entry. Soalnya untuk hari ini juga turun lumayan dalam 4,41% ya. Setelah kemarin bukan kemarin, setelah naik lumayan tinggi langsung dibanting turun. Untuk besok sih perhatikan saya level 64, kalau langsung kalau konfirmasi jebol di bawah 64 ya wait and see aja untuk saham GIA ya, amannya seperti itu. Oke, itu untuk saham GIA. Selanjutnya kita cek saham SAGE yang hari ini ARB. ARB untuk saham SAGE naik langsung dibanting ARB. Hari ini sempat naik sampai ke level 188 cuman dibanting turun ya untuk saham SAGE. Kalau kita cek apakah ada yang nampung, cukup liquid untuk hari ini SAGE.
Jadi tanggal 26 untuk saham SAGE secara keseluruhan sih yang NetBuy sama Netsel sebenarnya nggak beda jauh sih. Terus yang jadi market-market utamanya PG dan ZB, keduanya masih netbuy loh di saham SAGE. Kalau kita cek untuk hari ini ya nanti harga overnya ada 54 ribuan ya. Kalau menurut saya untuk saham SAGE ya, besok kayaknya sih ada kemungkinan technical rebound ya. Maksudnya open gap bawah habis itu naik, ini menurut saya. Soalnya untuk hari ini juga nggak ada yang distribusi banyak di saham SAGE. Hari ini secara keseluruhan ya ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 26 yang netbuy sama netsel ini hampir sama. Yang jualan paling banyak itu AID ya, netsel 2,4 M dan ditambah mulai FCP, PS, dan YP. Oke, itu untuk saham SAGE. Untuk skenario besok sih open di harga RB kemudian mantul naik. Ya kalau mau entry buat copet-copet aja ya nggak apa-apa sih, yang udah floating profit 2-3% mending keluar aja ya, karena ini hitungannya masih saham gorengan. Coba kalau kita hitung misal besok ARB untuk saham SAGE akan ke level berapa? Hari ini close-nya di 149.149. Kalau besok ARB untuk saham SAGE akan ke 139, 139 di area sini sih, perhatikan aja area sini ya. Oke, itu untuk saham SAGE, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ini aja dulu ya.